melanjutkan alur cerita Donghua Stella Transformation Season 6 versi novelnya, jangan lupa subscribe. Di planet tak berpenghuni ini suara kegembiraan naik dan turun secara berurutan. Generasi muda dari klan Qin sedang berdiskusi satu sama lain dalam kegembiraan. Adapun Qin De, Qin Feng, Feng Yuzi, dan sisanya mereka telah berjalan ke Qin Yu dan saudara-saudaranya. Ayah kerajaan aku telah berhasil. Qin Yu melihat ke Qin De. Dia memiliki senyuman di wajahnya. Qin De sangat senang dan bersyukur. Bagus Yuer, selamat telah melewati kesengsaraan ilahi. Pada saat ini pemikiran Qin De sangat rumit. Dia ingin mengatakan banyak hal tetapi pada akhirnya hanya berhasil mengucapkan sepatah kata selamat. Qin Yu bisa merasakan kerangka berpikir ayah kerajaannya, ayah kerajaan ayo pulang dulu. Pada saat ini Qin Yu tiba-tiba berubah sedikit sentimental. Itu karena dia telah berhasil melewati kesengsaraan ilahi, itu berarti dia akan naik ke alam ilahi. Pada saat ia berhasil melewati kesengsaraan ilahi, Qin Yu merasakan bahwa ia akan naik ke alam ilahi dalam waktu setengah tahun. Setelah saya naik ke alam ilahi, berapa tahun yang dibutuhkan bagi saya untuk bertemu dengan ayah kerajaan dan kakak laki-laki saya lagi? Qin Yu menatap ayah kerajaan dan kakak laki-lakinya. Dia merasakan sensasi sakit di hatinya. Alam ilahi berbeda dari alam abadi dan iblis. Saat ketika saya naik ke alam abadi dan iblis, saya masih memiliki kesempatan untuk bertemu dengan ayah kerajaan dan kakak laki-laki saya lagi. Namun begitu saya mencapai alam ilahi, dengan bakat ayah kerajaan dan kakak laki-laki dalam berkultivasi, saya khawatir akan sangat sulit bagi mereka untuk naik ke alam ilahi. Qin Yu merasakan sakit pahit di hatinya. Itu menyebabkan ekspresinya berubah sedikit tidak sedap dipandang. Aku hanya bisa mencoba menemukan cara untuk sesekali kembali ke alam abadi dan iblis untuk dikunjungi di masa depan. Pikir Qin Yu di dalam hatinya. Ada dua cara untuk kembali ke alam abadi dan iblis dari alam ilahi. Metode pertama adalah mencapai kendali penuh atas hukum tata ruang dan mencapai tingkat God King. Metode kedua adalah mendapatkan status dan kekuatan dan kemudian menyuap beberapa orang untuk membantu. Metode ini juga sesuatu yang Qin Yu ketahui dari nenek Yin Hua. Adapun bagaimana tepatnya dia harus menyuap orang lain, Qin Yu masih tidak yakin. Saudara Qin, Kaisar Mistik itu benar-benar menggunakan metode yang begitu kejam untuk mencoba membunuh kita. Dan sekarang sejumlah besar keturunan klan Qin kami telah menikah dengan orang-orang yang berhubungan dengan Kaisar Mistik. Saya berharap Saudara Qin dapat menyelesaikan masalah ini secepat mungkin. Suara sedingin es terdengar. Qin Yu berbalik untuk melihat. Orang yang mengucapkan kata-kata itu adalah Feng Yuzi. Ekspresi Feng Yuzi sangat jelek. Dia menyukai istrinya saat ini Lian Yu. Namun ketika dia bertemu Lian Yu kekuatannya lebih kuat darinya dan statusnya lebih tinggi darinya. Mengapa dia jatuh cinta pada orang seperti dia? Feng Yuzi selalu bingung sepanjang waktu. Mungkinkah Lian Yu benar-benar jatuh cinta padanya pada pandangan pertama? Dia telah skeptis sepanjang waktu dan telah menebak alasan mengapa dia bersamanya. Namun dia tidak berani memastikan. Dan sekarang Feng Yuzi memiliki jawaban yang pasti di hatinya. Istrinya menikah dengannya karena perintah Kaisar Mistik. Dia lalu menghela nafas. Orang-orang itu juga bisa dianggap sebagai anggota klan Qin. Setelah bertahun-tahun mereka pasti telah mengembangkan perasaan juga. Dia benar-benar tidak ingin melakukan hal seperti itu. Namun untuk klan Qin dia harus menjadi tidak berperasaan. Ayah kerajaan, Kaisar Mistik sekarang sudah mati. Tidak pasti bahwa orang-orang itu sangat setia kepada Kaisar Mistik. Jadi tolong tinggalkan orang-orang itu untuk saya tangani. Izinkan saya menjadi orang jahat. Bagaimanapun juga aku akan segera naik ke alam ilahi. Yuer. Qin De melihat ke Qin Yu dengan ekspresi kaget. Qin Yu tersenyum acuh tak acuh.
Ayah kerajaan, jumlah waktu kita bersama tidaklah lama. Izinkan ini menjadi hal terakhir yang saya lakukan untuk Anda sebelum kenaikan saya. Mata Qin De berubah sedikit merah. Qin Yu memaksakan senyum di wajahnya. Dia mencoba yang terbaik untuk menahan air matanya. Tatapannya beralih ke kakak laki-lakinya. Kakak klan Qin akan ada di tanganmu mulai sekarang. Qin Feng mengangguk. Yu kecil, kamu bisa yakin? Qin Yu tersenyum dan mengangguk. Dia kemudian beralih ke klan Qin lainnya. Tatapannya sedingin es. Itu telah menyebabkan semua klan Qin memiliki sensasi dingin yang menusuk tulang. Dengarkan baik-baik. Kaisar Mistik telah memendam pikiran jahat terhadap klan Qin kami. Dia bertekad untuk memusnahkan klan Qin dan aku. Adapun orang-orang yang terkait dengan Kaisar Mistik, dengan mempertimbangkan keselamatan klan Qin, aku harus memeriksa masing-masing dari mereka. Suara Qin Yu sangat suram. Tidak ada ruang untuk menyelamatkan situasi. Segera banyak orang mulai membuat keributan. Tetua ketiga tertinggi, tolong jangan. Saya percaya bahwa istri saya jelas bukan seseorang yang berkomplot melawan klan Qin kami. Segera beberapa klan Qin mulai menyuarakan pendapat mereka dengan intens. Bahkan cucu Qin Feng, Qin Nan, menjadi emosional. Kakek ketiga, tolong jangan bunuh istriku. Saya percaya dia. Mohon jangan. Setelah menikah dengan wanita dari 9 amplifikasi sekte, banyak klan Qin pasti telah mengembangkan kasih sayang yang mendalam terhadap mereka. Mendengar apa yang dikatakan Qin Yu, kelompok klan Qin ini mulai panik. Sungguh sulit menjadi orang jahat. Menghela napas Qin Yu di dalam hatinya. Namun ekspresi Qin Yu masih memberi dan tegas, dengan dingin katanya. Diam. Setelah Qin Yu mengucapkan kata-kata itu, klan Qin yang menyuarakan pendapat mereka semua merasakan getaran di jiwa mereka. Beberapa puluh anggota klan Qin semuanya mulai mengeluarkan peluru dingin di dahi mereka. Sensasi yang menindas seperti itu membuat mereka merasa berada di ambang kematian. Aku tidak akan membunuh teman hidupmu. Namun saya akan menggunakan teknik misterius untuk memeriksa jiwa mereka. Siapapun yang berhubungan dengan Kaisar Mistik harus berani untuk mencoba teknik saya. Siapapun yang berhasil lulus uji coba akan tetap dianggap sebagai bagian dari klan Qin kami. Qin Yu menghilangkan penindasan jiwa. Siapapun yang bersedia secara sukarela menerima persidangan maju ke depan. Kata Qin Yu acuh tak acuh. Qin Nan, yakinlah, istri Qin Nan, seorang gadis cantik, menghibur Qin Nan. Dia adalah orang pertama yang berjalan menuju Qin Yu. Mengikutinya yang kedua dan kemudian yang ketiga, semakin banyak orang berjalan menuju Qin Yu. Selain sepasang pria, sisanya adalah wanita. Qin Yu sedang menonton dari depan sepanjang waktu dan tiba-tiba ada seorang wanita yang tangannya seperti kilat saat dia mendorongnya ke arah pria di sampingnya. Tatapan Qin Yu langsung berubah menjadi dingin. Tepat setelah itu Qin Yu tiba di tengah kerumunan. Dia menangkap pergelangan tangan wanita itu dengan tangannya dan menatap dingin wanita ini. Apa? Anda tahu bahwa Anda tidak dapat melarikan diri sehingga Anda mencoba untuk membunuh klan Qin saya dengan sia-sia. Wanita itu sangat cantik. Dia menatap Qin Yu dengan dingin. Qin Yu, Anda memang sangat kuat. Saya tiba-tiba tidak dapat membunuh bahkan satu orang pun di bawah kelopak mata Anda. Bagus, jika kamu ingin membunuhku silakan saja. Setelah wanita itu selesai mengucapkan kata-kata itu, dia menoleh dengan penampilan yang tidak berperasaan. Naner, kamu kenapa? Pria yang akan diserang oleh wanita ini memiliki ekspresi terkejut dan sedih. Wanita itu menatap sekelilingnya. Haha, klan Qin, menurut kalian apa yang dibanggakan dari klan Qin milikmu? Kalau bukan karena fakta bahwa Anda memiliki jenius Qin Yu, bagaimana mungkin klan Qin Anda bisa begitu dihormati seperti itu? Wanita itu kemudian menatap suaminya. Qin Liu Feng, tunjukkan padaku ekspresi seperti itu. Apa kau benar-benar mengira aku telah jatuh cinta padamu? Haha, seandainya bukan karena perintah yang mulia Kaisar Mistik, bagaimana mungkin aku akan menyukai seseorang sepertimu?
Yang mulia Kaisar Mistik telah pergi, namun saya bahkan tidak dapat menyadari perintah terakhir yang dia tinggalkan. Qin Yu bunuh aku. Klan Qin ini disebut Qin Liu Feng memiliki ekspresinya berubah berkali-kali. Dia kemudian menghela nafas kecewa dan frustrasi. Itu benar, kamu tidak menyukaiku dan aku juga tidak layak kamu menyukaiku. Qin Liu Feng menoleh ke Qin Yu. Naner adalah istriku, setidaknya dia adalah istriku asalkan dia menganggapku tidak layak untuk dia. Namun saya masih berharap untuk penatua ketiga tertinggi untuk mengampuni nyawanya. Sangat baik, kata Qin Yu tanpa ragu sedikit pun. Musuh yang sudah ditemukan adalah seseorang yang tidak menimbulkan bahaya. Wanita ini bernama Naner, kekuatannya hanyalah dari seorang immortal surgawi. Bahkan jika dia memiliki permusuhan terhadap klan Qin, apa yang mungkin dia lakukan? Klan Qin tidak pernah takut pada penantang. Terima kasih penatua ketiga tertinggi, kata Qin Liu Feng sambil membungkuk. Kamu, wanita itu memandang Qin Liu Feng dengan ekspresi tidak percaya. Qin Liu Feng tersenyum dengan kekecewaan dan frustrasi. Karena kamu tidak menyukaiku, kamu bisa pergi. Saya tidak ingin memaksa Anda. Mulai hari ini kamu masih Chen Nan. Dan saya masih Qin Liu Feng dari klan Qin. Klan Qin telah meningkat dalam status karena penatua ketiga tertinggi kami. Klan Qin kami juga membanggakan diri kami sebagai penatua ketiga tertinggi kami. Namun kami keturunan klan Qin tidak puas hanya karena ini. Paman saya, saudara laki-laki saya, dari generasi yang sama dan bahkan keponakan saya dari generasi yang lebih muda, masing-masing dari mereka mengerahkan upaya besar dengan penatua ketiga tertinggi sebagai tujuan mereka. Hari ini kami masih lemah. Kami hanya bisa berdiri tegak di alam abadi dan iblis dengan mengandalkan penatua ketiga tertinggi kami. Namun saya percaya bahwa pasti akan ada hari ketika klan Qin kami akan berdiri di puncak alam abadi dan iblis melalui upaya dan perjuangan semua klan Qin kami. Kata Qin Liu Feng sambil menatap lurus ke arah Chen Nan. Tatapannya sangat tegas dengan resolusi. Chen Nan menjadi terdiam sesaat setelah pidato yang diberikan Qin Liu Feng. Hatinya yang tidak tergerak selama bertahun-tahun ini sebenarnya sedikit bergetar saat ini. Chen Nan tidak pernah berpikir bahwa suaminya yang lembut, dan agak lemah, sebenarnya juga memiliki sisi seperti itu ketika dia menjadi kuat. Penatua pertama tertinggi Master Klan saya akan kembali dulu, kata Qin Liu Feng sambil membungkuk. Qin Yu tersenyum sambil menatap Qin Liu Feng. Dalam 90 tahun ini Qin Yu telah akrab dengan klan Qin. Sungguh dia tidak pernah mengantisipasi, bahwa Qin Liu Feng yang tidak jelas yang tampak seperti orang yang mencoba untuk tidak pernah menyinggung siapapun, sebenarnya juga memiliki sisi seperti itu. Ayah kerajaan, kamu harus mementingkan budidaya Qin Liu Feng ini. Di antara artefak ilahi yang telah saya tinggalkan, sisihkan satu untuknya, kata Qin Yu melalui transmisi suara kesadaran ilahi ke Qin De. Qin De juga mengangguk. Mereka yang terkait dengan Kaisar Mistik semuanya diperiksa oleh Qin Yu menggunakan teknik inspeksi jiwanya. Di antara orang-orang ini, tidak ada satu orang pun yang mengetahui rencana Kaisar Mistik. Mereka hanya akan sesekali menghubungkan informasi kembali dengan Kaisar Mistik. Orang-orang yang benar-benar memiliki niat membunuh terhadap klan Qin. Selain wanita yang dibebaskan Chen Nan, wanita lain ditemukan. Sebenarnya baik Chen Nan maupun wanita ini tidak mengetahui rencana Kaisar Mistik. Namun Kaisar Mistik telah memerintahkan mereka bahwa jika dia mati, mereka harus membantunya membunuh orang-orang dari klan Qin. Alasan mengapa Kaisar Mistik memberitahu kedua wanita ini adalah karena dia mempercayai mereka sepenuhnya. Kaisar Mistik juga bisa dianggap luar biasa. Meskipun dia telah meninggal, hati kedua wanita ini masih sangat ditentukan, kata Qin Yu sambil tersenyum ringan. Qin De dan Qin Feng juga tersenyum dan mengangguk. Dalam pemeriksaan ini istri Feng Yuzi Lian Yu untungnya tidak memiliki permusuhan apapun dengan klan Qin. Ini juga memungkinkan Feng Yuzi untuk menarik napas lega. Setengah tahun.
Qin Yu hanya punya waktu setengah tahun lagi untuk bisa bersama kerabatnya. Karena itu dia secara alami lebih menghargai periode waktu ini. Adapun He Yu, dia juga diam-diam menghabiskan saat-saat terakhir bersama istrinya Bai Ling dan putrinya Hei Tong. Waktu berlalu. 3 bulan kemudian di bintang hukuman emas alam bintang gelap, sosok Qin Yu tiba-tiba muncul di luar istana warisan. Penatua penjaga yang duduk di tengah istana warisan dalam posisi bersila sepertinya telah merasakan kedatangan Qin Yu. Dia mengangkat kepalanya menatap Qin Yu dan berkata, "Yang mulia Liu Xing, itu Anda?" The Guard Elder sedikit terkejut. Qin Yu sedikit mengangguk. "Saudara Wen Feng, cepatlah keluar dari istana warisan." Qin Yu mengirim transmisi suara ke Wen Feng menggunakan kesadaran ilahinya. Wen Feng tinggal di sebuah istana di puncak gunung lain. Jarak antara sana ke sini sangat dekat. Dalam sekejap mata Wen Feng telah tiba di luar istana warisan. Wen Feng memandang Qin Yu dengan heran. "Yang mulia Liu Xing, pelatihan Anda telah selesai. Jangan panggil aku Yang mulia Liu Xing. Selanjutnya dalam waktu singkat dari sekarang orang-orang akan memanggil Anda Yang mulia Wen Feng," kata Qin Yu sambil tersenyum. Pada saat ini penatua penjaga juga telah keluar dari istana warisan. The Guard Elder bertanya, "Yang mulia Liu Xing, maksud Anda?" "Saya telah melewati kesengsaraan ilahi. Tidak terlalu lama dari sekarang saya akan naik ke alam ilahi," kata Qin Yu sambil tersenyum. Wen Feng dan penatua penjaga sama-sama tercengang. "Yang mulia Liu Xing, mengapa Anda tidak memberitahu kami sebelumnya?" tanya penatua penjaga. Qin Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sebenarnya sebelum pertarungan untuk posisi Gold Hukuman Lord, saya sudah tahu bahwa saya akan mengalami kesengsaraan ilahi. Setelah saya memperoleh mutiara spiritual hukuman emas, saya memulai pelatihan pengasingan. Saya berlatih sepanjang jalan sampai hari kesengsaraan ilahi saya tiba. Sekarang saya telah melewati kesengsaraan ilahi, saya telah kembali untuk mengembalikan mutiara spiritual hukuman emas kepada Anda. Setelah beberapa waktu saya akan naik ke alam ilahi. Tidak apa-apa bagiku untuk naik sendiri. Anda tidak perlu datang dan mengantarkan saya." Dengan membalikkan tangannya, Qin Yu mengeluarkan mutiara spiritual hukuman emas. Dia menghapus ikatan jiwa dari mutiara spiritual hukuman emas. Dia merasa agak tidak mau berpisah dengannya, namun dia tetap menyerahkannya kepada penatua penjaga. "Liu Xing, saat kau naik biarkan aku mengantarmu," kata Wen Feng. Qin Yu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. "Tidak perlu, jika sudah ditakdirkan kita akan bertemu lagi di alam ilahi." Jika Wen Feng harus pergi, bukankah itu berarti dia akan membocorkan identitasnya? Meskipun Qin Yu tidak takut identitasnya bocor, itu masih agak merepotkan. "Baik, kalau begitu, kita akan bertemu lagi di alam ilahi." Wen Feng juga menunjukkan senyum di wajahnya. Dalam sekejap mata Qin Yu dan saudara-saudaranya telah menghabiskan hari-hari terakhir mereka di alam abadi dan iblis. Pada hari ini sejumlah besar orang berkumpul di dataran bintang kediaman kebajikan galaksi matahari terbakar. Jika orang lain tahu tentang identitas kelompok orang ini, itu akan menimbulkan banyak ketakutan. Dari alam iblis, Zhong Jue dari klan burung, Ao Huming dan Ao Fang dari klan naga, Kaisar Iblis Sapi dan Kaisar Kera Besar Sun Yuan dari klan binatang. Selain ahli super dari alam iblis, penguasa alam iblis Wulong juga telah tiba bersama dua seniornya Mo Luo dan Mo Kong. Dari alam abadi, Kaisar Api Jun Loyu dan yang lainnya juga telah datang. Di seluruh alam abadi dan iblis lebih dari setengah pemimpin kekuatan besar telah muncul untuk melihat Qin Yu dan saudara-saudaranya pergi. Sudah waktunya untuk kenaikan. Qin Yu mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Terlepas dari betapa enggan berpisah di dalam hatinya, dia masih harus menghadapinya saat ini. Ayah kerajaan, kakak laki-laki, Paman Feng, Loyu, Wuming, pada saat ini Qin Yu merasakan sensasi sakit di hatinya. Begitu dia pergi, berapa tahun kemudian dia bisa bertemu mereka lagi?
Ayah. Hei Tong memeluk erat Hei Yu. Dia tidak mau berpisah dengannya. Sudah waktunya untuk kenaikan. Tong Tong jadilah baik. Hei Yu menegangkan hatinya dan mendorong Hei Tong. Dengan mata berair Hei Tong berdiri di samping ibunya Bai Ling. Bai Ling juga melihat Hei Yu dengan enggan berpisah. Qin Yu, Hei Yu, dan Hou Fei secara bersamaan mulai melayang tak terkendali ke langit. Qin Yu dan saudara-saudaranya semua mencoba yang terbaik untuk memaksakan senyum kepada orang-orang di bawah mereka. Cahaya bintang berkabut mulai muncul dari tubuh ketiga orang ini. Cahaya itu semakin kuat. Mereka bertiga juga terbang semakin tinggi. Setelah cahaya benar-benar menutupi Qin Yu dan tubuh saudara-saudaranya, Qin Yu dan saudara-saudaranya saling memandang. Ketiganya menghilang ke udara. Alam ilahi adalah dunia yang sangat tak terbatas. Sejak kelahiran alam ilahi sekitar 100 juta 2 kuadriliun tahun telah berlalu. Sejak kelahiran alam ilahi hingga sekarang ada banyak kekuatan yang kaya dan berkuasa yang ada pada suatu periode waktu. Namun seiring berjalannya waktu kekuatan itu sebagian besar telah runtuh. Namun 8 kekuatan berhasil lolos dari hukum alam ini. Sejak lahir hingga sekarang, dalam periode 100 juta 2 kuadriliun tahun 8 kekuatan ini masih berada dalam keberadaan yang kekal. 8 kekuatan ini adalah warisan kuno dan kekuatan yang tidak pernah membusuk. Dan pemimpin dari 8 kekuatan ini disebut Kaisar Sage. 8 Kaisar Agung Sage mereka adalah orang-orang dengan status tertinggi di alam ilahi. Dalam hal kekuatan semua 8 Kaisar Sage Agung ini memiliki kekuatan God Kings. Mereka adalah orang kedua setelah Exalted Celestials yang legendaris. Dalam hal kekuatan tidak ada yang bisa menandingi 8 Kaisar Sage Agung ini. Dalam hal senjata 8 Kaisar Agung Sage memiliki harta karun spiritual nenek warisan yang telah ada sejak kemunculan alam ilahi. Kedelapan dari harta karun spiritual Grand Mist ini adalah harta karun spiritual Grand Mist tingkat pertama. Mungkin hanya harta karun spiritual agung surgawi legendaris yang dimiliki surgawi agung yang mampu melampaui 8 harta karun spiritual nenek. Kekuatan, kekuasaan, senjata mereka mendominasi semuanya. Tidak perlu menyebutkan betapa dihormatinya 8 Kaisar Sage Agung ini. 8 Kaisar Sage Agung masing-masing menempati suatu wilayah. Dari 8 Kaisar Sage Agung, Kaisar Sage Timur terbesar menempati wilayah-wilayah timur alam ilahi. Kolam Ascension itu adalah tempat di mana orang-orang dari alam bawah muncul setelah naik ke alam ilahi. Jumlah kolam Ascension di seluruh alam ilahi telah diperbaiki. Ada total sekitar 800 Ascension Ponds. Kolam Ascension ini telah ada sejak penciptaan alam ilahi. Mereka tidak bisa dihancurkan dan abadi. 1000 tahun kemudian skuadron lain akan datang untuk bertugas. Dan pada saat ini 10 tentara ini sedang mengobrol dengan bosan. Anda hanya bertemu seseorang yang naik ke alam ilahi sekali dalam beberapa tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dan disinilah kita harus terus menunggu di sini. Hari-hari seperti ini benar-benar membosankan. Kapten, saya pernah mendengar bahwa Anda akan mendapatkan promosi dan menjadi kapten tengah. Kata seorang pemuda kurus dan tampak lemah kepada seorang pria paruh baya di sampingnya. Aku juga pernah mendengarnya. Terakhir kali ketika salah satu brigade, kami berada berburu binatang iblis yang kuat, mereka malah bertemu dengan kawanan semut yang menakutkan. Seluruh brigade 1000 orang benar-benar dimusnahkan. Benar-benar menyedihkan. Kali ini kota difokuskan untuk mendapatkan orang baru untuk bergabung dengan tentara dan kapten, kami akan dipromosikan menjadi kapten tengah dalam brigade baru. Jangan bicara tentang kawanan semut. Kecuali seseorang telah mencapai tingkat dewa surgawi, melawan kawanan semut yang menghancurkan bumi itu praktis bunuh diri, kata kapten itu sambil menggelengkan kepalanya. Kapten, setelah kamu menjadi kapten tengah gajimu harus meningkatkan. Gajimu 1000 tahun seharusnya 2 kali lipat sekarang kan? Wanita tercantik dalam skuadron kecil ini bertanya.
Ketika tentara di alam ilahi merekrut tentara, mereka sama sekali tidak peduli dengan jenis kelamin tentara mereka. Yang mereka pedulikan hanyalah kekuatan rekrutan. Adapun skuadron 10 orang ini ada 4 perempuan. Ganda haha itu benar. Setelah menyebutkan ini, kapten skuadron ini juga menunjukkan senyuman di wajahnya. Namun tepat pada saat ini, kabut kolam Ascension di samping mereka tiba-tiba mulai berguling. Kabut putih tak henti-hentinya naik. Segera skuadron ini menghentikan obrolan kosong mereka. Seseorang sedang naik. Prajurit wanita berambut coklat panjang itu sedikit bersemangat. Kisaran kabut putih yang menggelinding semakin besar. Rasanya seperti ada naga yang berguling-guling di dalam Ascension Pond. Kolam Ascension memiliki keliling hampir 100 meter. Namun kabut bergulir itu benar-benar menyebar ke seluruh Ascension Pond. Jumlah orang yang naik sebenarnya lebih dari 1 atau 2, ada banyak dari mereka. Mata kapten skuadron kecil alam ilahi yang memiliki pengalaman tentang hal-hal semacam ini tiba-tiba mulai bersinar. Segera ke-10 prajurit ini bersemangat. Untuk dapat menerima banyak orang yang mendaki sangat jarang. Biasanya hanya setelah bertahun-tahun akan ada 1 orang yang naik dari kolam Ascension. Karena ada banyak orang yang naik pada saat yang sama, kemungkinan itu sangat rendah sehingga orang bisa dengan mudah membayangkannya. Sepertinya hal seperti itu bahkan tidak akan terjadi dalam 10 juta tahun. Bagi skuadron kecil ini, bisa menerima begitu banyak orang yang naik sekaligus adalah perbuatan mulia yang layak menjadi pencapaian seumur hidup. Saat kabut putih terus bergulir, beberapa sosok tiba-tiba muncul di dalam kabut. Energi keemasan gelap yang terlihat jelas meledak dari dalam Ascension Pond. Setiap orang yang telah naik memiliki energi emas gelap yang langsung masuk ke tubuh mereka. Ada total 5 sinar energi emas gelap. 5 orang yang telah naik. Benar-benar kesempatan yang langka. Terengah-engah kapten skuadron kecil dari alam ilahi itu. Wanita tercantik juga mengangguk. Kolam Ascension di kota Yuchi kita ini hanya sesuai dengan sekitar 100 ruang kosmik. Karena ada 5 orang yang naik pada saat yang sama dari ruang kosmik yang sama, mereka berlima benar-benar orang yang dibawa bersama dengan takdir. Tampaknya hanya 1 yang perempuan. 4 lainnya adalah laki-laki. Kelompok tentara Realm Ilahi itu mulai berdiskusi satu sama lain. Dan saat mereka berdiskusi, banyak suara menyakitkan terdengar dari dalam Ascension Pond itu. Mendengar suara-suara yang menyakitkan, para prajurit ini malah tidak peduli sedikit pun. Mereka masih berdiskusi satu sama lain. Energi ilahi menembus tubuh mereka setiap orang yang naik ke alam ilahi. Saat itu bahkan saya merasakan penderitaan semacam itu. Kapten skuadron kecil itu mendecakkan bibirnya sambil menghela nafas. Dia kemudian melirik wanita tercantik di regu. Liu Fei, kamu telah tumbuh di alam ilahi kan? Untuk Anda semua energi ilahi akan segera menembus tubuh Anda tepat setelah melewati kesengsaraan ilahi bukan? Wanita bernama Liu Fei mengangguk. Tepat setelah melewati kesengsaraan ilahi, awan kesengsaraan akan langsung menembakkan energi ilahi ke dalam tubuh kita. Perasaan seperti itu saya benar-benar tidak ingin mengalaminya lagi. Kurasa akan memakan waktu sekitar 1 jam sampai energi ilahi selesai melewati tubuh mereka. Kapten skuadron kecil melihat ke langit untuk memeriksa waktu hari itu. Ini masih sangat pagi sekarang. Saya menduga itu akan memakan waktu 4 jam lagi sampai senja. Waktu berlalu, setelah 1 jam 4 sinar energi ilahi terputus. Keempat sosok itu ditembakkan dari kabut putih kolam Ascension ke sisi kolam Ascension. 10 tentara itu segera bergegas membantu keempat orang ini. Kok baru 4? Mengapa yang lainnya masih melanjutkan? Kata kapten skuadron kecil alam ilahi dengan bingung. 9 tentara lainnya juga bingung. Ini adalah sesuatu yang telah ditentukan sebelumnya. Jumlah energi ilahi yang dapat ditampung oleh tubuh orang-orang yang baru saja naik itu terbatas.
Jumlah energi ilahi yang dapat dikandung seseorang sebagian besar didasarkan pada dua aspek. Yang pertama adalah kultivasi tubuh seseorang, sedangkan yang kedua adalah kultivasi jiwa seseorang. Semakin tinggi level jiwa, semakin banyak energi ilahi yang bisa diserap tanpa membuat mereka memberontak. Tubuh adalah wadah energi ilahi. Semakin kuat tubuh, semakin banyak energi ilahi yang dapat didukungnya. Apakah ini alam ilahi? Suara yang sangat menyakitkan terdengar. Kapten skuadron kecil di alam ilahi Huang Su melihat ke atas. Benar, ini adalah alam ilahi. Jangan terlalu banyak bertanya, stabilkan dulu tubuh Anda. Di antara 4 yang telah naik dan dikirim ke pantai kolam Ascension, seorang pria dan seorang wanita berlutut di tanah. Ekspresi mereka sangat menyakitkan. Energi ilahi di dalam tubuh mereka berfluktuasi tanpa henti. Adapun 2 orang lainnya yang telah naik, mereka malah berdiri di sana dengan ekspresi tenang. Sepertinya mereka sangat tidak terganggu, seolah-olah mereka tidak menderita sama sekali. Hanya tatapan kedua orang ini tertuju pada sosok yang masih berada di dalam kolam Ascension. Kedua orang ini adalah Hou Fei dan He Yu. Monyet sensasi tadi benar-benar tidak menyenangkan. Kakak laki-laki seharusnya baik-baik saja kan? Kata He Yu pada Hou Fei dengan suara rendah. Baru saja tiba di alam ilahi, mereka menemukan bahwa alam ilahi secara substansial berbeda dari harapan mereka. Di alam ilahi dengan tingkat jiwa mereka, mereka sama sekali tidak dapat menyebarkan kekuatan jiwa mereka dari tubuh mereka. Alam ilahi ini agak aneh. Saya merasa bahwa saya bahkan tidak dapat terbang ke sini, Hou Fei mengangguk. Namun dengan kekuatan kakak laki-laki pasti tidak akan ada masalah. Kalian berdua, kapten skuadron kecil dari alam ilahi Huang Su tersenyum ringan saat dia melihat ke arah Hou Fei dan He Yu. Berhentilah bergumam di sana. Izinkan saya bertanya kepada Anda, apakah Anda berdua adalah kultivator tubuh di alam bawah? Pembudidaya tubuh. Hou Fei dan He Yu sedikit terkejut. Bisa dibilang begitu, tertawa Hou Fei. Sebagai kera air mata berapi-api, tubuhnya sangat berani untuk memulai. Meskipun dia tidak secara khusus melatih tubuhnya, tubuh Hou Fei saat ini masih sebanding dengan tahap ke-8 dari tubuh emas gelap 9 langkah. Adapun He Yu dalam hal ketangguhan, tubuhnya dia sama-sama cocok dengan Qin Yu. Sangat bagus menjadi pembudidaya tubuh. Anda akan dapat melewati gunung pertama alam ilahi, menembus energi ilahi jauh lebih mudah. Tertawa Huang Su. Hou Fei dan He Yu menatap Huang Su di depan mereka. Mereka berdua merasa bahwa orang yang berdiri di depan mereka terlalu kuat. Dia begitu kuat sehingga mereka berdua tidak dapat melawannya sama sekali. Mereka berdua percaya bahwa jika pria di depan mereka ingin membunuh mereka, dia akan bisa melakukannya dengan mudah. Sensasi yang diberikan pria ini padaku kurang lebih seperti yang diberikan kakak laki-laki itu padaku. Hou Fei dan He Yu memiliki perasaan ini di hati mereka. Karena kalian berdua telah naik ke alam ilahi secara alami, Anda harus mematuhi aturan alam ilahi kami. Namun kalian berdua tidak perlu khawatir. Kedua pendaki pria dan wanita ini masih harus menstabilkan tubuh mereka. Sedangkan untuk kalian berdua, tubuh kalian sudah cukup kuat untuk memulai, jadi kalian tidak perlu mengeluarkan upaya ini. Kata Huang Su sambil tersenyum. Prajurit wanita cantik Liu Fei itu mengerutkan kening saat dia melihat ke pria di dalam kolam Ascension yang masih menerima tusukan energi ilahi. Kalian berdua, apa kau kenal pria itu? Tanya prajurit wanita cantik itu pada Hou Fei dan He Yu. Hou Fei mengangguk. Itu adalah kakak laki-laki kita. Kakak laki-laki. Kalian bertiga adalah saudara. Senyuman menyenangkan muncul di wajah Liu Fei. Sangat langka. 3 bersaudara benar-benar naik ke alam ilahi bersama. Tampaknya kau dipersatukan oleh takdir sebagai saudara. Apakah kakak laki-laki saya akan baik-baik saja? He Yu bertanya.
Seorang prajurit yang tampak kurus dan lemah berkata sambil tersenyum lebar. Dia baik-baik saja, saya belum pernah mendengar orang naik ke alam ilahi dan sekarat di kolam Ascension. Saat itulah Hou Fei dan He Yu menarik napas lega. Energi ilahi menembus tubuh. Qin Yu bisa dengan jelas mendengar percakapan orang-orang tidak jauh darinya. Energi ilahi yang menembus tubuh ini sebenarnya tidak mempengaruhinya sama sekali. Alasan mengapa orang lain kesakitan adalah karena perebutan energi asli tubuh mereka dengan energi ilahi. Setelah energi ilahi masuk ke dalam tubuh, itu akan memusnahkan semua energi sebelumnya di dalam tubuh, kemudian berkumpul di dalam area dantian. Namun bagaimana dengan Qin Yu? Dia secara langsung menyembunyikan kekuatan 9 langkah dan kekuatan emas di dalam ruang stelarnya. Tanpa energi apapun yang menghalangi energi ilahi dengan mudah mengalir melalui tubuh Qin Yu. Dengan demikian Qin Yu secara alami tidak akan kesakitan. Yang lainnya menghabiskan waktu 1 jam. Namun Qin Yu telah menghabiskan 6 jam penuh sekarang menerima energi ilahi ke dalam tubuhnya. Namun Qin Yu masih menyerap lebih banyak energi ilahi ke dalam tubuhnya. Pada saat tertentu Qin Yu tiba-tiba merasakan bahwa energi ilahi yang mengalir di dalam tubuhnya benar-benar menimbulkan sensasi represif yang sangat besar. Qin Yu memiliki perasaan bahwa jika dia terus menyerap energi ilahi tubuhnya akan pecah. Sinar energi ilahi yang tak henti-hentinya menembus tubuh Qin Yu telah secara sukarela memutuskan dirinya sendiri. Tubuh Qin Yu juga didorong oleh Ascension Pond. Tanpa sengaja dia tiba di pantai di samping kolam Ascension. Alam ilahi ini benar-benar tidak biasa. Begitu dia mencapai pantai Qin Yu merasakan ikatan dari alam ilahi. Ruang yang sangat stabil ini telah membawa banyak penindasan bagi Qin Yu. Kakak laki-laki, Hou Fei dan He Yu keduanya berjalan ke Qin Yu. Sebenarnya sulit untuk berteleportasi. Qin Yu bergumam dan tersentak. Haha, teleportasi. Kapten skuadron kecil Huang Su itu mulai tertawa terbahak-bahak. Meskipun teleportasi mungkin sangat umum di alam bawah, di alam ilahi, bahkan dewa surgawi tingkat tinggi dan di atas bisa melupakan bahkan membayangkan bisa berteleportasi. Setelah mendengar kata-kata yang dikatakan Huang Su, Qin Yu tidak dapat menyembunyikan keterkejutannya dan menatapnya. Pada saat ini 10 tentara termasuk kapten skuadron kecil Huang Su semua menatap Qin Yu. Kamu adalah yang terkuat di antara 5 yang telah naik hari ini. Lebih jauh lagi kamu sangat kuat bahkan kami terkejut, jika tebakan saya benar. Tubuh Anda sangat gagah. Selain itu jiwa Anda juga memiliki level yang sangat tinggi, ia telah mencapai tahap dewa tingkat menengah kan. Huang Su itu tersenyum sambil melihat ke arah Qin Yu. Namun Huang Su sedang berpikir di dalam hatinya. Energi ilahi sebanyak itu. Jika seseorang menyerap mereka dengan batu spiritual ilahi lalu berapa banyak batu spiritual ilahi yang dibutuhkan. Anak itu benar-benar beruntung. Dia berhasil menyerap sebanyak itu energi ilahi secara gratis. Qin Yu bingung. Dewa tingkat menengah. Terakhir kali ketika dia bersama Jiang Yan, jiwa Jiang Yan berada di puncak tingkat dewa tingkat tinggi sedangkan jiwa Qin Yu berada di tingkat dewa tingkat menengah puncak. Hanya melalui bantuan air mata meteorik dia berhasil hampir mencapai garis dasar tingkat dewa surgawi tingkat rendah. Sangat langka, bagi seseorang untuk dapat mengolah jiwanya ke tingkat ini, itu benar-benar langka. Kata Huang Su sambil tersenyum. Jika seseorang berlatih di alam ilahi, bahkan jika seseorang tidak memiliki keraguan lain dan dilatih dengan sepenuh hati, itu masih membutuhkan beberapa puluh tahun setidaknya untuk mencapai jiwa dewa tingkat menengah. Anda telah mencapai tingkat dewa saat Anda memasuki alam ilahi luar biasa. Untuk memiliki jiwa dewa tingkat menengah saat seseorang naik ke alam ilahi, ini adalah sesuatu yang sangat langka dalam sejarah alam ilahi. Huang Su tiba-tiba melirik pria dan wanita itu mereka berdua akhirnya berhasil menstabilkan tubuh mereka dan berdiri. Huang Su mengangguk dan berkata,
Bagus, karena kalian semua telah menerima energi ilahi yang menembus tubuh Anda dan juga telah menstabilkan tubuh Anda, maka sebagai orang yang bertanggung jawab atas Anda semua, setelah Anda naik ke alam ilahi, saya akan memberitahu Anda beberapa informasi dasar tentang alam ilahi. Qin Yu, Hou Fei, He Yu, serta pria dan wanita itu melihat ke arah Huang Su. Menurut konvensi alam ilahi, semua yang baru saja naik ke alam ilahi diwajibkan untuk pergi ke tambang batu spiritual ilahi dan menambang untuk Yang Mulia Kaisar Sage secara gratis selama 1000 tahun. Selama 1000 tahun ini kalian semua tidak boleh melawan, mencoba melarikan diri dan seterusnya. Siapapun yang melawan akan dikejar dan dibunuh oleh seluruh alam ilahi. Kapten Skuadron Huang Su memiliki ekspresi yang sangat serius. Adapun informasi dasar mengenai alam ilahi, saya akan memberitahu Anda semua tentang mereka dalam perjalanan ke tambang batu spiritual ilahi. Baiklah, ayo berangkat sekarang. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di video selanjutnya, jangan lupa subscribe.